Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Didin. Hai adik-adikku yang hebat SLCC. Selamat datang di SLCC PGRI Kabupaten Lamongan. Kali ini kita akan belajar di kelas 6. Tema berapa di kelas 6? Ya, bersama Kak Didin nanti kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Baiklah, pada pembelajaran ke-6 ini ada beberapa materi atau mata pelajaran yang akan kalian lihat ya. Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang PPKN. Dari bahasa Indonesia, dari ketiganya nanti kita akan belajar dan kita ulas satu persatu, belajar bersama. Nah, kita akan mulai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks pidato persuasif. Yuk kita lihat apa isi dari teks pidato persuasif. Pidato persuasif, di sini nanti kita akan belajar tentang definisi, ciri-ciri, dan contohnya. Kita buka satu persatu ya, pelan-pelan kita simak satu persatu apa definisi dari pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang isinya bersifat mempengaruhi, mengajak, atau membujuk para pendengarnya agar mereka yakin dan mau bertindak sesuai dengan tujuan dari pidato tersebut. Nah, jadi itu nanti di sana teks pidato itu akan bersifat ajakan ya. Jadi nanti merupakan sebuah argumentasi yang logis, masuk akal, nalar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bersifat mengajak, menghimbau para pendengarnya untuk melakukan hal sebagaimana yang tertuang dalam teks tersebut yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan mereka bersama. Nah, itu ya. Jadi sekilas bisa kalian simak pada materi di sini, apa definisinya, kemudian isinya bagaimana. Ya, kita lanjut. Setelah kita mengetahui definisi dari teks pidato persuasif, kita lanjut ke ciri-ciri dari teks pidato persuasif tersebut. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Di sini disajikan 3 ciri atau karakteristik dari pidato persuasif. Yang pertama adalah menggunakan kalimat-kalimat yang membangun atau bersifat membangun. 2. Bersifat perintah, ajakan, atau rekomendasi mengenai suatu hal yang perlu dilakukan. 3. Menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Nah, itu tadi 3 sifat, 3 ciri atau karakteristik dari teks pidato persuasif. Definisi, kalian sudah melihatnya tadi ya, sudah kalian simak. Yang kedua ciri-ciri, ada 3 ciri. Kita lanjut pada contoh. Tentu kalian akan penasaran ya, bagaimana sebenarnya contoh dari teks pidato persuasif yang definisi dan ciri-cirinya seperti itu. Yuk kita buka ya. Nah, inilah beberapa contoh, nanti ditampilkan ada 3 contoh tentang teks pidato persuasif. Nah, ini. Di sini isi teks pidato persuasif yang sedang Kak Didin tampilkan di sini adalah tentang sosial. Kalian amati pada paragraf pertama, di sana terlihat ada pembukaan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seterusnya, ya. Nah, setelah ada kalimat-kalimat atau bagian pembuka, kita masuk pada paragraf berikutnya. Disitulah isi dari teks persuasif tentang sosial. Kita mulai dari kalimat ini. Nanti, jikalau saya
telah terpilih menjadi ketua kelas 6A, saya siap mengemban semua amanah yang akan diberikan oleh mahasiswa. Masukan, saran yang diberikan teman, guru akan kami laksanakan. Kami ingin kelas 6 ini akan lebih maju. Siswanya menjadi siswa yang lebih berkompeten. Lanjutnya, kalimat berikutnya. Sekali lagi kami berharap teman-teman akan mendapat memilih kami dalam pemilihan ketua OSIS yang baru besok. Nah, kalimat inilah merupakan salah satu ciri yang terlihat, yaitu berupa kalimat ajakan. Bisa dikatakan sebuah kalimat perintah, mengajak para pendengarnya untuk memilih dirinya sebagai ketua OSIS dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Nah, itu adalah salah satu ciri yang bisa kalian lihat pada teks yang disajikan berupa teks pidato persuasif tentang sosial. Dan terakhir di situ ada penutupnya, yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau ini teks pidato persuasif tentang politik. Ayo sama-sama kita cari bagian mana kira-kira yang bisa menunjukkan ciri atau karakteristik bahwa teks pidato yang sedang tersaji ini merupakan teks pidato persuasif. Ya, yang di atas bagian atas itu merupakan sebuah bagian pembuka, ya, bagian pembuka. Kita cari, ayo sama-sama kita simak, adik-adik boleh simak kalimat per kalimat di situ, mana yang bisa menunjukkan ciri atau karakteristik dari teks pidato persuasif. Kita lihat pada kata-kata para hadirin yang berbahagia, marilah kita pilih pemimpin yang adil, yang bisa memajukan kesejahteraan rakyatnya. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, sukseskan pemilu 2014 dengan memilih yang terbaik untuk kita semua. Nah, coba adik-adik amati kalimat yang barusan dibaca oleh Kak Didin. Kira-kira kalian sepakat enggak kalau kalimat ini memenuhi ciri-ciri sebagai teks pidato persuasif? Iya, di situ kalimat tersebut berisi tentang ajakan untuk melakukan pemilu sebaik-baiknya, mensukseskan pemilu 2014. Nah, baik, yuk kita lihat berikutnya. Contoh teks pidato persuasif berikutnya yaitu tentang budaya. Bagian-bagian teks pidato pada dasarnya sama, jadi awal itu merupakan bagian dari pembuka, kemudian di situ nanti ada isi dan terakhir penutup. Tugas kalian untuk contoh yang ketiga ini, coba kalian mencari mana kalimat yang menunjukkan ciri atau sifat atau karakteristik dari teks pidato persuasif. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Didin, pasti kalian bisa ya mencari mana kalimat itu. Nah, coba kalian cari nanti ya. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui definisi, ciri-ciri, dan contoh teks pidato persuasif, kita kembali ke depan ya. Ternyata di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah selesai kita bahas. Kita memasuki mata pelajaran berikutnya yaitu IPS. Di mata pelajaran IPS ini kita akan coba belajar bersama tentang fungsi kelembagaan politik, sosial, dan ekonomi. Yuk kita sama-sama buka apa saja isi di balik fungsi kelembagaan ini. Kita coba fungsi kelembagaan politik dulu ya. Yuk. Nah, di sini ada peta konsep tentang lembaga politik. Nanti kita akan bagi untuk mengetahui fungsinya, definisinya, dan contoh sehingga kalian nanti bisa memahami satu persatu. Yuk kita mulai buka. Definisi. Apa sebenarnya definisi dari lembaga politik ini? Nah, bisa kalian simak pada tulisan berikut ini. Lembaga politik merupakan badan khusus
yang mana mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Tujuan akhirnya agar tercipta sebuah keteraturan, ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya di paragraf berikutnya di situ juga tersaji definisi yang lain dari lembaga politik. Lembaga politik juga didefinisikan sebagai bentuk peraturan sosial yang mengatur sekelompok orang. Adapun kelompok orang ini adalah penguasa dan rakyat. Nah, itu tadi. Itu tadi adalah definisi. Dua definisi telah ditampilkan Kak Didin di sini. Ya, jadi kalian bisa memahami. Nanti kalau kalian masih ragu dan masih kurang paham, kita akan lanjutkan nanti pada fungsi dan ada beberapa contoh sehingga nanti kalian bisa menguasai dan memahami materi tersebut. Setelah ini Kak Didin akan lanjut ke fungsi dari lembaga politik. Apa? Ayo fungsi siapa yang tahu? Iya, ini sudah ditampilkan. Ada 3 fungsi ditambah 1 jadi 4 ya. 4 dari fungsi lembaga politik. Yang pertama adalah mengarahkan masyarakat. Yang kedua, menengahi permasalahan. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Yang keempat adalah menyalurkan aspirasi politik. Mengarahkan masyarakat. Tentu masyarakat yang terdiri dari orang-orang saling berinteraksi, butuh sebuah lembaga politik untuk membawa masyarakat ini dalam sebuah ketertiban berbangsa dan bernegara. Untuk menuju ke sana butuh sebuah arahan atau pedoman yang ini akan diperankan oleh lembaga politik tersebut. Yang kedua, menengahi permasalahan. Dalam berinteraksi di sebuah masyarakat, tentu di sana ada konflik, kecil maupun besar, pasti tumbuh di sana karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik yang tumbuh dan perseteruan antar masyarakat ini, lembaga politiklah nanti sebagai penengah dalam mencari solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Masyarakat dalam sebuah negara tentu akan tumbuh dalam sebuah perlindungan negara. Karena tanpa perlindungan negara, masyarakat akan merasa tersisihkan. Yang keempat, menyalurkan aspirasi politik. Yang ini kalian pasti paham dan dekat sekali dengan kehidupan kalian, yaitu tentang pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu media atau tempat untuk menyalurkan aspirasi politik. Nah, itu tadi ada 4 fungsi lembaga politik. Masing-masing fungsi nanti dilaksanakan oleh sebuah dan diperankan oleh sebuah lembaga politik. Baik, setelah kita mengetahui definisi fungsi, kita lihat contoh dari lembaga politik. Apa saja contohnya? Kita lihat di sini ditampilkan beberapa gambar gedung-gedung lembaga politik ya. Ini ditampilkan seperti contoh di sini. Ini merupakan sebuah gedung DPR. Itu DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana merupakan wakil rakyat, aspirasi rakyat akan ditampung di sana di Dewan Perwakilan Rakyat. Merekalah sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dan kemudian nanti akan berbuah sebuah aturan yang akan mengatur ketertiban dan jalannya kehidupan bermasyarakat. DPR. Nah, ini contoh dari sebuah lembaga politik. Jadi di sini ditampilkan gambarnya. Ini merupakan sebuah tempat gedung di mana DPR berada di sana ketika bersidang dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga politik. Lanjut berikutnya, kita lihat gambar berikutnya. Gambar apa ini? Oh, DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Jadi setiap daerah di wilayah Indonesia mempunyai perwakilan di sana. Ini adalah gedung Dewan Perwakilan Daerah. Jadi daerah nanti aspirasinya ditampung di sini, diolah di sini, kemudian disampaikan aspirasinya
kemudian diolah nanti dalam satu bentuk peraturan, melahirkan sebuah peraturan di mana peraturan nanti ini akan mengatur jalannya roda pemerintahan dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara menuju kemakmuran dan ketertiban masyarakat. Kita lanjut ke ini, MPR. MPR merupakan sebuah lembaga politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Eksistensi MPR meliputi hak dan kewajiban yang telah tertulis dan tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, MPR ini merupakan lembaga politik memiliki kewenangan merubah konstitusi. Tahu kalian konstitusi apa? Iya, betul sekali. Konstitusi adalah aturan, ya, aturan yang memang dibuat oleh para wakil rakyat kita yang nanti akan menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, lembaga politik berikutnya di sini ada BPK. Siapa yang sudah kenal BPK? Iya, BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan, fungsi dan kelembagaannya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia merupakan sebuah lembaga politik yang independen dibandingkan dengan lembaga lain. Mengawasi keuangan lembaga-lembaga negara yang tengah menjalankan amanahnya. Itulah fungsi dari BPK. Memaksa semua lembaga dan pejabat agar mematuhi hukum keuangan. Nah, ini yang keempat ya, contoh keempat tentang lembaga politik BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Lanjut, contoh berikutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang menjalankan perannya sebagai badan yudikatif. Apa itu yudikatif, Kak Didin? Siapa yang sudah tahu maksud yudikatif? Jadi di sini lembaga ini berperan untuk menangani seluruh masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Kewenangan atau perannya mirip dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi ini lebih cenderung ke bidang atau masalah hukum. Lanjut berikutnya yang terakhir, contoh terakhir dari lembaga politik kita adalah Mahkamah Konstitusi. Terbentuk dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Tahu amandemen? Jadi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga ini, yaitu berupa Mahkamah Konstitusi. Dikatakan sebagai lembaga politik karena berperan menengahi sengketa antar lembaga negara. Misalnya persoalan sengketa antar partai politik terkait hasil pemilu. Nah, inilah fungsi dari Mahkamah Konstitusi, dia sebagai penengah jika timbul sengketa pada saat pelaksanaan pemilu. Baik, Kak Didin sudah sampaikan 6 contoh lembaga politik beserta gambar tempat atau gedung bernaungnya lembaga politik tersebut. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui definisi, fungsi, contoh, dan lembaga politik, kita akan lanjut ke fungsi kelembagaan sosial. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk melanjutkan? Iya. Yuk, kita lihat yuk. Apa aja yang ada di lembaga sosial? Kita lihat definisinya. Lembaga sosial definisinya apa ya? Baik, kalian bisa simak di situ. Seperangkat norma. Norma di situ bisa diartikan sebagai aturan atau tata cara. Aturan yang mengatur perilaku, tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, dari norma-norma itu tersusun saling terkait, mempengaruhi satu sama lainnya untuk mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat.
Ya, jadi itu fungsinya pada akhirnya tujuannya adalah agar masyarakat itu berjalan dengan stabil dan tertib. Jadi harus diatur oleh sebuah norma sehingga tujuan itu bisa tercapai. Itulah yang disebut dengan lembaga sosial. Kita lanjut berikutnya. Setelah kita mengetahui definisi lembaga sosial, kita akan lanjut pada fungsi lembaga sosial. Di sini disampaikan 5 fungsi dari lembaga sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah terciptanya keteraturan sosial. Itu memang sebuah tujuan akhir dari terbentuknya lembaga sosial dengan seperangkat norma dan aturannya. Ya, jadi terciptanya keteraturan. Yang kedua, menjadi pedoman individu dalam bersikap. Ya, bisa kalian simak pada materi tersebut. Jadi sebagai pedoman. Yang ketiga, menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat. Yang keempat, sebagai alat sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, itulah 5 fungsi dari lembaga sosial di dalam masyarakat. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan tampilkan beberapa contoh lembaga sosial. Nah, kita lihat lembaga sosial di sini akan ditampilkan adanya lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lembaga keagamaan. Contoh lembaga pendidikan, kalau lembaga pendidikan ini tentu kalian sudah mengenal dengan akrab karena ada di dalam kehidupan kalian. Setiap hari kalian berangkat sekolah, sekolah itu merupakan sebuah lembaga sosial ya. Kalian berangkat sekolah, sekolahmu itu merupakan contoh dari sebuah lembaga sosial yang merupakan lembaga pendidikan. Jadi sekolah formal maupun sekolah non formal itu merupakan contoh dari lembaga sosial pendidikan. Ya, kita lanjut ke lembaga keluarga. Ini pun untuk lembaga keluarga kalian tentu sudah sangat dekat dan lekat sekali dengan lembaga keluarga, yaitu keluarga kalian di rumah bersama kalian, adik, kakak, dan orang tua kalian itu merupakan sebuah lembaga keluarga. Lembaga keluarga diawali dengan adanya sebuah perkawinan dan lembaga keluarga ini merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Ya, jadi keluarga kalian itu merupakan contoh lembaga sosial keluarga. Kita lanjut pada lembaga keagamaan. Lembaga agama di sini bisa kalian amati di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, pura merupakan sarananya. Sarana dari lembaga sosial keagamaan, yaitu sarananya. Jadi lembaga sosial keagamaannya ada di dalam masjid, gereja, wihara. Jadi segala aktivitas komunitas orang-orang di dalam situlah merupakan sebuah lembaga sosial keagamaan. Baik, setelah kita tadi belajar bersama tentang contoh-contoh lembaga sosial, Kak Didin akan lanjutkan dengan fungsi kelembagaan budaya dan ekonomi. Budaya dan ekonomi atau lembaga ekonomi. Kita akan awali dengan mengetahui definisinya, lanjut ke fungsi dan contoh. Yuk kita buka definisi dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian, berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya dapat terpenuhi dan berkelanjutan ya. Jadi harap digarisbawahi memenuhi, menjaga kebutuhan masyarakat. Dan dia akan mengatasi semua hal permasalahan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, atau pelayanan jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Itulah lembaga ekonomi. Kita lanjut ke berikutnya, kita akan lihat fungsi dari lembaga ekonomi. Apa saja fungsi dari lembaga ekonomi?
Kita akan lihat pendapat atau menurut Corbyn. Di sini yang pertama, lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh bahan pangan. Yang kedua, pedoman dalam penentuan harga jual beli barang. Yang ketiga, pedoman dalam rangka menggunakan tenaga kerja. Yang keempat, pedoman tentang tata cara pengupahan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman tentang tata cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai identitas diri masyarakat. Nah, di sini Kak Didi sudah menyampaikan ada 6 dari fungsi lembaga ekonomi. Kalian amati dan simak lagi ya. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui fungsinya, kita lihat contoh supaya lebih mudah. Yuk, kita lihat contoh dari lembaga ekonomi. Yang pertama adalah lembaga keuangan. Ada lembaga BUMN, Badan Usaha Milik Negara, seperti PLN. Itu salah satu lembaga ekonomi milik negara. Kemudian lembaga BUMNS. Yang keempat, lembaga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ya, salah satu contohnya badan usaha milik daerah seperti penanganan PDAM. Yang kelima, koperasi. Mungkin adik-adik lebih tahu atau pernah mengamati koperasi yang ada di lingkungan kalian. Koperasi itu merupakan salah satu lembaga ekonomi yang ada. Setelah contoh ditampilkan oleh Kak Didin, kita kembali ke depan. Apa yang belum kita sampaikan? Nah, sekarang yang terakhir adalah materi atau mata pelajaran PPKN. Kita buka ya. Sudah siap semuanya untuk melanjutkan materi berikutnya? Ya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sering ini sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya, dan persatuan dan kesatuan ini memang harus terus didengungkan di negara kita, mengingat begitu banyak aneka ragam negara kita, baik dari suku, etnis, dan agama. Benar-benar untuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini harus kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mari kita semua simak apa saja yang menjadi faktor pendorong nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini dijelaskan faktor-faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan. Ada 3. Bisa kalian simak dengan penjelasannya di situ. Yang pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini, rela berkorban, sikap rela berkorban harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, maka akan lahirlah semangat untuk bersatu. Yang kedua, rasa toleransi yang tinggi. Karena keragaman dan kekayaan yang beraneka ragam budaya di negara kita, maka ini sikap toleransi harus terus kita kembangkan di antara masyarakat Indonesia dan harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia untuk menghindari diskriminasi, untuk menghindari konflik dan perseteruan. Karena begitu banyak aneka ragam perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sikap toleransi ini harus terus kita kembangkan. Yang ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Dengan mempunyai sikap seperti ini, akan timbul keinginan untuk saling membantu, saling tolong-menolong, dan saling menyayangi antara satu masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, sehingga akan terbina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat contoh-contoh dari perilaku mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Kita lihat di lingkup keluarga. Apa saja contohnya di situ?
Di lingkup keluarga, tentu kalian sudah akrab ya di dalam keluarga. Jika kalian ada adik yang membutuhkan kalian dibantu ibu yang sedang atau mama yang sedang merapikan rumah, ikut membantu merapikan rumah, atau membantu ayah merapikan kebun, taman, itu merupakan cerminan rasa saling mencintai sesama anggota keluarga, saling bantu, saling menyayangi, sehingga nanti akan terbentuk, lahir sebuah persatuan dan kesatuan di dalam lingkup kecil keluarga kalian. Ya, harus ada rasa tenggang rasa juga, toleransi, saling menyayangi. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan seperti itu. Kalian pasti bisa mempunyai contoh-contoh dan pengalaman di dalam keluarga yang mencerminkan hal tersebut. Kita lanjut. Di lingkup masyarakat, apa saja sih sikap yang bisa mencerminkan persatuan dan kesatuan? Di dalam masyarakat, di lingkungan kalian, tentu ketika libur biasanya ada kerja bakti yang diadakan setiap RT. Baik itu untuk membersihkan selokan, membersihkan lingkungan, kemudian ketika akan 17 Agustus, perayaan 17 Agustus, memasang umbul-umbul dan seterusnya. Biasanya eh, masyarakat akan saling bergotong royong menyelesaikan semua itu. Dan ini merupakan cerminan persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat di sekitar lingkunganmu. Ya, kita lanjut. Di lingkup sekolah. Nah, kalau yang ini pun kalian sudah akrab karena di sini kalian juga sebagai anggota atau warga sekolah. Tentu beberapa hal atau banyak sikap, tindakan, tingkah laku kalian yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kalian pasti sudah mempunyai ini contoh-contoh sikapnya itu di dalam kalian belajar materi ini. Salah satu contohnya adalah ketika teman kalian sakit, menjenguk teman yang sakit. Itu juga merupakan salah satu persatuan dan cerminan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian di dalam kelompok piket, kalian saling membantu membersihkan kelas, itu juga cerminan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian ada yang temannya kesusahan, kalian membantu, menolong teman yang sedang kesusahan. Itu juga sebuah cerminan rasa persatuan dan kesatuan. Baik, setelah beberapa contoh ini, Kak Didin akan menampilkan beberapa faktor penghambat dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah heterogen dan beraneka ragam. Maksudnya apakah ini heterogen dan beraneka ragam? Mungkin dari kalian ada yang bertanya atau bahkan sudah mempunyai jawaban. Oh iya, baik kita buka. Apa sih sebenarnya? Oh, Indonesia merupakan negara kepulauan. Benar bukan? Negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana memiliki beraneka ragam suku, agama, ras, etnis, budaya yang masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ini merupakan sebuah potensi yang besar yang akan memudahkan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan yang telah terbentuk di negara kita. Karena itu, dengan keanekaragaman dan keheterogenan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kita harus tetap mempunyai toleransi, tenggang rasa agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Kita lanjut, berikutnya apa saja penghambatnya? Kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Memang beberapa sebagian dari masyarakat kita mungkin tidak menyadari negara kita yang terletak di wilayah yang strategis dan begitu banyak mudahnya segala hal informasi dan ancaman dari luar singgah di wilayah negara kita dengan mudah. Karena wilayah negara kita yang strategis dan merupakan wilayah laut, mudah sekali ancaman itu datang. Hal ini harus kita sadari dan harus disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini juga harus diwaspadai tentang ancaman dari luar. Berikutnya, penghambat dalam persatuan dan kesatuan adalah ketimpangan dalam pembangunan.
Ini merupakan utamanya tugas dari negara atau pemerintah, di mana dalam pelaksanaan pembangunan jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan. Maksudnya apa ketimpangan? Ada yang tahu? Iya, yang dimaksud ketimpangan di sini adalah tidak meratanya pembangunan. Misalnya di wilayah bagian tertentu, jalan-jalan begitu halus, begitu mudah dijangkau daerah-daerahnya, sementara daerah lain jalan-jalan masih buruk dan tidak bisa dijangkau daerah-daerah yang terpencil. Hal ini harus diupayakan agar tidak terjadi. Sehingga pembangunan jika benar-benar merata dan tidak terjadi ketimpangan, maka masyarakat pun akan bersikap dan lahirlah persatuan dan kesatuan. Tidak ada rasa iri dan dengki terhadap wilayah lain yang mendapatkan penanganan dalam pembangunan. Yang terakhir adalah kurangnya rasa toleransi. Kita buka. Kurangnya toleransi di masyarakat. Nah, toleransi dan tenggang rasa harus terus kita pupuk dan kembangkan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga sehingga tidak muncul konflik dan perseteruan antar masyarakat. Toleransi dan tenggang rasa. Adik-adikku, setelah kita membahas dan belajar bersama. Tadi ya, kita mulai belajar tema 7, tema 1 pembelajaran 6, baik dari bahasa Indonesia, IPS maupun PPKN. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Iya, semoga kalian senang belajar bersama Kak Didin dan semoga kalian selalu bersemangat, sehat untuk bertemu Kak Didin di pembelajaran berikutnya dengan tema yang lain, subtema maupun pembelajaran yang lain. Demikian penjelasan dari Kakak mengenai materi pembelajaran ini. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jumpa lagi pada tema selanjutnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.